Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji kembali kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sama-sama bisa merasakan bahwa jalannya waktu itu begitu cepat. Tak terasa sudah bertemu dengan Sabtu kembali, tak terasa dengan bulan baru, hari baru, dan bersama dengan beriringannya waktu yang tak terasa tersebut, seakan-akan hidup kita terus berputar melalui dengan ujian-ujiannya, dengan cobaan-cobaannya. Dan sebenarnya yang paling mengkhawatirkan bagi orang yang beriman itu adalah bukan terkait permasalahan datangnya ujian. Kita semua sama-sama mengetahui bahwa memang hidup itu adalah isinya ujian. Makanya Nabi SAW itu sempat mengingatkan kepada kita semua, ma baqiya minad dunya illa fitnatun wa balaa, bahwa dunia ini isinya ya ujian dan cobaan. Kalau memang kita mau yang senang dan selalu bahagia, itu nanti ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau masih di dunia, judulnya itu dunia, maka cobaan itu akan selalu ada. Sehingga hari ke hari ada ujiannya, bulan ke bulan ada ujiannya, tahun ke tahun selalu ada cobaannya. Sehingga yang seperti ini kita semua sudah sama-sama tahu bahwa orang yang beriman, mereka paham bahwa ujian itu pasti datang, cobaan itu akan ada. Akan tetapi yang menjadi prioritas kita itu adalah apakah pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu datang kepada kita atau tidak. Ini yang paling penting bagi kita. Ujian pasti datang, pasti datang. Nggak mungkin semuanya di dalam dunia ini kita bahagia terus. Pasti ada cobaannya, pasti ada musibahnya. Tetapi yang menjadi concern seorang muslim itu adalah nanti ketika ujian itu datang, pertolongan Allah Subhanahu wa taala turun atau tidak. Ketika turun cepat atau lama, pertolongannya itu secara sempurna atau cuma sebagian. Ini yang menjadi concern kita. Sehingga di antara alasan yang mungkin tersembunyi di dalam sanubari kita, kenapa kita sholat, kenapa kita mau bangun tahajud, kenapa bahkan kita hadir di Sabtu siang di tempat yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, karena memang kita ada dorongan ingin memantaskan sebagai orang yang kalau nanti musibah datang, pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu pantas untuk menyapa diri kita. Makanya kita rajin menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya karena kita ingin memantaskan diri sebagai orang yang pantas ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam permasalahan ini Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan memberikan sebuah gambaran betapa butuhnya kita akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini merupakan salah satu zikir pagi petang yang mungkin setiap dari kita itu sudah mengucapkan setiap hari. Allah Subhanahu wa taala itu diminta oleh Rasul alaihi salatu wasallam, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata. Ya hayyu ya qayyum, wahai yang maha hidup. Jadi ini merupakan asmaul husna yang Nabi alaihi salatu wasallam bertawassul dengannya. Sehingga yang pertama itu dipanggil Allah dengan ya hayy, yang maha hidup. Artinya Allah Subhanahu wa taala tentu tidak akan pernah tidur. Makanya jangankan tidur, ngantuk saja enggak. Bahkan di dalam ayat Al-Kursi, ayat kursi itu disebut la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Sinah dalam bahasa Arab itu adalah awal kengantukan. Ya mungkin dalam bahasa Indonesia ya ngantuk ringan, ngantuk berat gitu kali ya kalau bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Arab, kalau ngantuk ringan itu ada bahasanya tersendiri, namanya sinah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala la ta'khudhuhu sinatun,
awal ngantuk aja itu nggak akan menyentuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga maha hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling penting untuk kita camkan itu adalah Allah itu sibuk untuk mendengar keluh kesah dari para hambanya. Makanya dalam surat Ar-Rahman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah itu sibuk. Fi sya'n, ada sesuatu urusan yang memang harus diurusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara urusan yang betul-betul diurusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah mendengar dan mengabulkan keluh kesah maupun permintaan dari seorang hamba. Tentu kalau kita melihat Allah itu maha hidup, ya dalam artian kita harus menjaga ketaatan dan jangan sampai melakukan kemaksiatan, Allah maha mengawasi. Ini semua insya Allah merupakan sesuatu yang kita pahami bersama. Tetapi ada satu hal yang mungkin menjadi bahan pelajaran bagi kita semua, itu adalah nilai di balik Allah itu maha hidup, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mendengar keluh kesah seorang hamba. Dan kalau memang seperti itu, hendaknya seorang hamba itu membiasakan diri. Dan ini merupakan salah satu ibadah yang mungkin kita itu menganggap remeh, yaitu ibadah curhat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seorang hamba yang beriman, ketika dia tahu bahwa Allah itu tempat curhat, Allah itu tempat mengeluhkan keluh kesah kita, maka ketika dia mengetahui seperti ini, dia akan mulai menjauhi dari curhat kepada sesama makhluk. Karena korelasinya begini, seseorang itu ketika dia gampang mencurahkan isi hatinya, semakin sering dia curahkan, maka perasaan spesial itu akan makin berkurang, akan semakin berkurang. Dikit-dikit curhat ke sini, dikit-dikit curhat ke sini, dikit-dikit cerita ini, dikit-dikit cerita itu, sehingga nggak ada momen spesial. Tapi bagi orang yang beriman, ketika dia sengaja, bukan mereka nggak punya teman, nggak punya saudara yang siap mendengarkan keluh kesah, pasti punya. Tetapi kita tahu bahwa kalau curhatnya kepada Allah, itu selain ibadah, tapi disitulah juga pula bentuk dekatnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita. Sehingga ada sebagian dari orang yang beriman, mereka memilih untuk saya nggak mau curhat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama orang yang lain, nggak mau curhat sama makhluk, dipendam, sampai nanti kalau memang itu betul-betul sesak dengan keluh kesah, akhirnya semua keluh kesah kita itu ada di hamparan saja. Di situ spesial. Dan kita sama-sama tahu, dan insya Allah kita semua pernah melakukan dan merasakan hal tersebut. Kalau keluh kesah kita itu udah di atas hamparan saja, beda rasanya. Beda rasanya. Inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha hidup. Sehingga jangan heran ketika Nabi Yakub alaihissalam, dari semenjak beliau muda sampai beliau tua, maka Nabi Yakub itu nggak pernah curhat sama makhluk. Padahal masalah beliau, kesedihan beliau kurang apa coba? Anak kesayangannya Nabi Yakub hilang. Dan ketika hilang, ternyata salah satu sebabnya disebabkan oleh anaknya yang lain. Kalau anak kita hilang saja, kita udah wah luar biasa, kalang kabut pikiran kita. Tapi kalau misalnya penyebab yang hilangin itu orang lain, setidaknya kita ada tumpahan, kamu gimana sih begini. Kalau memang mau diadukan ke yang berwajib ataupun kayak bagaimana, ya masih ada prosesnya. Tapi kalau udah kesalahannya itu disebabkan oleh anak yang lain, sebagai orang tua itu bisa apa? Yusuf ternyata dibunuh sama anaknya yang lain. Iya Mbak, waktu itu kita lagi ngajak Yusuf lomba lari, ternyata Yusuf kita suruh jagain barang-barang kita, ternyata diterkam serigala. Kita sebagai ayah langsung, ya Allah, kesalahannya itu dilakukan oleh anak saya yang lain, sehingga udah beban di atas beban. Yusuf dibilang meninggal, tetapi namanya firasat orang tua, Nabi Yakub tetap bilang kayaknya Yusuf belum mati, belum wafat, masih ada. Sehingga kesedihan maupun harapan itu semuanya campur aduk, tumpah ruah dalam satu sanubarinya
Yakub alaihissalam. Dipendam sekian lama. Saking dipendamnya sekian lama, maka matanya Nabi Yakub itu selalu menangis, yang akhirnya menyebabkan kebutaan kepada mata beliau alaihissalam. Saking nangis terus, mengingat anaknya Nabi Yusuf, mengingat anaknya Nabi Yusuf, mengingat anaknya. Sampai sering nangis sampai buta sekalipun. Bahkan bukan cuma sampai situ, para anaknya itu sampai bilang bahwa Nabi Yakub ini adalah orang yang sudah nggak waras, yang sudah kesambet. Itu udah gila sebenarnya Nabi Yakub. Makanya di dalam surat Yusuf itu, ketika saat itu diberitakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah membuat aromanya Nabi Yusuf itu bisa dicium oleh Nabi Yakub, sehingga Nabi Yakub, ya, sebagaimana diabadikan di dalam Al-Quran, bilang kepada salah satu anaknya, sepertinya saya mencium aromanya Nabi Yusuf, aromanya si Yusuf. Maka saat disebutkan seperti itu, maka anaknya itu dia, tanggapan anaknya kepada Nabi Yakub alaihissalam, bah, udah, jangan seperti dulu lagi, jangan kambuh seperti dulu lagi. Jadi dianggap itu layak orang gila memang Nabi Yakub. Waduh, jangan-jangan kambuh lagi penyakitnya, kambuh lagi nih penyakitnya. Sehingga yang sedemikian itu saja ditanggung oleh Nabi Yakub alaihissalam, tetapi Nabi Yakub alaihissalam tetap mengucapkan inna ashkubathi wa huzni filallah. Yang namanya kesedihan, gundah gulana, keluh kesah saya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saking segitu. Sehingga inilah yang bisa kita ambil dari makna Al-Hayy, Allah yang Maha Hidup. Kemudian Al-Qayyum, Allah yang Maha Qayyum, artinya Allah yang mampu untuk berdiri sendiri. Sehingga Allah itu ala kulli syai'in qadir, semuanya mampu untuk Allah Subhanahu Wa Taala selesaikan. Adapun adanya malaikat, adanya makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang lain, ini bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak mampu untuk mengurusi sendirian. Allah Subhanahu Wa Taala maha mampu, ala kulli syai'in qadir, dilakukan sendirian maha mampu. Tetapi bentuk penciptaan malaikat itu sebagai gambaran besarnya dan agungnya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu untuk pelajaran hikmahnya buat kita, bahwa adanya malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat Ridwan, malaikat Malik, itu untuk menggambarkan besarnya kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Udah itu dia. Adapun kalau memang Allah Subhanahu Wa Taala mau selesaikan semuanya sendirian, maha mampu untuk melaksanakan itu. Sehingga Allah Al-Qayyum itu adalah yang mampu berdiri sendiri dan mampu untuk memberikan kepada makhluk-makhluknya kemandirian. Sehingga kita bisa mandiri, kita bisa melakukan ini, kita bisa melakukan itu. Semuanya Allah Subhanahu Wa Taala yang berikan. Nah, inilah Al-Qayyum. Artinya ketika kita mengucapkan ya Hayyu ya Qayyum untuk meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau Allah Subhanahu Wa Taala memang salah satu ya yang Allah lakukan itu adalah mendengar dan mengabulkan permintaan, serta memberikan kemandirian, memberikan bantuan, mengurusi para makhluknya, semuanya beres diurusi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalah artinya permintaan kita yang kecil? Jangan kira bahwa ketika kita minta itu kayaknya susah, kayaknya nggak kejadian, kayaknya bakal sulit. Enggak, mudah semuanya bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal apakah kita memang menjalankan koridornya secara dengan baik apa enggak. Kalau memang semuanya sudah kita jalankan, sudah usaha optimal, usaha maksimal, kemudian kita serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita gelarkan sajadah, keluh kesah kita di atas semuanya, Allah Subhanahu Wa Taala pasti beri. Allah Subhanahu Wa Taala pasti turunkan pertolongan. Maka disitulah kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang mendapatkan dan pantas mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah kita masuk kepada hadis yang ke-28. Hadis yang ke-28 dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala an Abi Najih Al-Irbad An-Nisariyah radhiyallahu ta'ala an
Qala wa adna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub. Suatu hari, kata Abu Najih Irbad bin Sariyah, suatu hari Rasul itu pernah memberikan sebuah nasihat, sebuah khutbah yang ketika diberikan nasihat di dalam khutbah tersebut itu adalah wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Yang ketika kami mendengarnya, hati ini memang berasa tergerak. Hati ini tergerak dan air mata pun mengalir. Sehingga khutbah yang memang disampaikan oleh Nabi kita alaihi salatu wasallam ini khutbah yang betul-betul, yang mungkin kalau kata orang zaman sekarang, khutbah yang emosional. Khutbah yang emosional, menggerakkan hati dan bisa bahkan menumpahkan air mata. Fakulna, maka kami pun bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatun muwaddi', fa'arsil. Ya Rasulullah, engkau khutbah seakan-akan ini khutbah yang terakhir. Seakan-akan engkau ingin berpisah dengan kami dan gak akan ada khutbah setelah ini. Fa'arsil, maka berikanlah kami nasihat. Berikanlah kami nasihat. Faqala usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Maka saya wasiatkan yang pertama itu adalah dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya perkara takwa ini adalah tak bosan dan tak jemu, merupakan wasiat dari generasi ke generasi, bahkan dari nabi ke nabi, bahkan dari umat ke umat. Wasiat takwa ini adalah wasiat yang selalu diberikan. Kalau misalnya ada orang yang minta wasiat nasihat kepada kita bilang, jangan lupa takwa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan terjerumus kepada maksiat. Inilah bentuk dari takwa. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala pun juga menegaskan, wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Bahwa sungguh umat-umat sebelum kalian dan bahkan umat kalian pun dari dulu wasiatnya itu adalah an ittaqullah, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena takwa itu adalah kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Barang siapa yang ingin berbahagia di dunia, hendaknya dia memegang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang dia ingin berbahagia di akhirat, hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang ingin bahagia dunia akhirat, hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala, sejauh mana Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan melindungi orang yang bertakwa. Sejauh sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala itu ceritakan tentang orang-orang yang nyebrang neraka jahanam. Ketika nyebrang neraka jahanam di atas sirat, itu orang yang masuk ke neraka jahanam itu tak terhitung jumlahnya. Dari sekian triliun manusia, kira-kira berapa banyak yang harus nyemplung? Kalau kita bilang 100 juta yang nyemplung itu pun udah sangat banyak. Kalau misalnya kita mau pakai nomor gitu. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala bilang di dalam Al-Quran, orang-orang yang baik itu sedikit. Wa qalilun min ibadiyas syakur, orang yang pandai bersyukur kepada sedikit. Wa qalilun mahum, orang yang baik itu sedikit. Sehingga kalau kita gabungkan, ya dari sekian triliun manusia, kalau misalnya kita taruh 50-50 aja, 500 miliar yang tercemplung, 500 miliar yang masuk surga, misalnya 500 miliar saja masuk neraka. Subhanallah. Kita dalam satu sisi lihat ada orang 500 miliar terjun ke bawah. Itu sangat-sangat mengerikan. Sangat-sangat mengerikan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala gambarkan tentang hal tersebut bahwa setiap dari kita, wa in minkum illa waridha, setiap dari kita pasti lewat yang namanya sirat. Dan ini merupakan udah janji Allah Subhanahu wa ta'ala, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika orang-orang tersebut semuanya itu nyemplung, terjun ke bawah,
Kemudian Allah Subhanahu wa taala bilang, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw." Yang kami selamatkan cuma orang-orang yang bertakwa. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Adapun orang-orang yang zalim akan kami biarkan mereka dengan nasibnya sendiri-sendiri. Sejauh itu Allah akan membantu orang yang bertakwa. Dari 500 miliar yang nyemplung, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga orang-orang yang bertakwa. Mungkin kita bagian dari orang yang mungkin gak harus nyemplung, gak harus terjun. Waliyadzubillah. Itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala di akhirat, dan puncak pertolongan Allah Subhanahu wa taala sampai sejauh itu. Allah Subhanahu wa taala mau melindungi kita, melindungi orang-orang yang bertakwa. Sehingga permasalahan dunia, sepahit apapun, sebawah apapun, sedalam apapun permasalahan kita, kalau misalnya kita itu bertakwa, maka permasalahan dunia masih jauh lebih ringan dibandingkan bagaimana nanti ketika nanti di akhirat. Kalau orang bertakwa aja ditolong supaya nggak terjun ke bawah, masa sih di dunia kita akan didiamin begitu aja? Gak mungkin. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang-orang yang bertakwa. Menolong orang-orang yang bertakwa. Sehingga ini merupakan wasiat. Kunci wasiat. Walaupun kita bosan saat dengarnya ini lagi takwa lagi. Tiap Jumat yang bapak-bapak ya, usikum bitaqwallah, saya nasihatkan untuk bertakwa kepada Allah, itu lagi. Ya memang ini supaya kita itu betul-betul paham. Orang kalau memang udah sering dengar, masuk ke dalam sanubari, tinggal diamalkan. Sehingga gak ada yang namanya bosan gitu dengan wasiat tauhid, wasiat takwa. Jangan sampai. Ketika Rasulullah SAW bilang usikum bitaqwallah, saya nasihatkan kepada kamu untuk takwa kepada Allah, gak ada satupun dari para sahabat yang bilang, ya Rasulullah takwa mulu. Gak ada. Gak ada yang lain. Masa takwa lagi? Kemarin udah. Masa takwa lagi sih? Lah emang iya isinya begitu. Di Al-Quran pun juga ya, sebagai tadi sudah disebutkan ayatnya. Dari umat ke umat, dari nabi ke nabi, dari generasi ke generasi, kalau memang ada orang yang minta wasiat, maka wasiat pertama selalu dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan disinilah kunci kebahagiaan dunia maupun akhirat. Setelah wasiat takwa, maka berikutnya Nabi SAW itu mengabarkan dengan wasiat yang kedua, itu adalah wasati wa ta'ah. Untuk dengar dan patuh. Wa in ta'ammalu 'alaikum 'abdun. Walaupun nanti yang memimpin kita itu adalah seorang budak. Ini terkait tentang masalah pemerintahan Islam. Sehingga ketika negara diperintahkan dengan sesuai sistem Islam, maka di antara wasiat yang paling besar itu adalah jangan membuat keributan. Jangan membuat banyak mafsadatnya. Sehingga permasalahan dengar dan patuh kepada ulil amri di dalam pemerintahan Islam ini merupakan sesuatu yang memang merupakan wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena memang ya kalau kita mau menimbang-nimbang, maka di dalam pemerintahan Islam tentunya ya, di dalam pemerintahan Islam maka kezaliman dari pemerintah dibandingkan kalau misalnya kita ribut akhirnya nanti tumpah darah, itu lebih mending ya udahlah kezalimannya ya udah biar mereka yang tanggung zalimnya dan segala macam, itu lebih ringan. Walaupun bukan berarti nggak ada nasihati boleh, silahkan. Tapi kalau misalnya provokasi ataupun ya membakar emosi supaya revolusi dan segala macam, maka ini bukan bagian dari wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi SAW bilang wasami wa ta'ah, jangan lupa untuk dengar dan patuh di dalam pemerintahan Islam, walaupun nanti ternyata khalifahnya itu adalah seorang budak. Maksudnya seorang budak itu adalah sebelum dia naik menjadi khalifah, dia itu dikenal sebagai seorang budak. Kenapa? Karena biasanya yang bisa naik menjadi seorang khalifah itu adalah biasanya orang terhormat. Orang terhormat. Dari segi nasabnya terhormat, dari segi keluarganya juga keluarga yang berada, sangat-sangat jarang. Sangat-sangat jarang ada orang yang bisa naik menjadi khalifah
sedangkan dia bukan siapa-siapa. Sangat-sangat jauh. Tetapi seandainya Nabi SAW itu menggambarkan kepada kita, seandainya yang naik itu seorang budak sekalipun, maka dalam permasalahan menjaga masyarakat itu supaya tetap kondusif itu adalah sesuatu yang baik di dalam kegiatannya kaum muslimin. Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Kenapa? Karena memang kalau masyarakat kondusif itu biasanya mudah untuk bersatu, mudah untuk bekerja sama, mudah untuk sepakat. Berbeda kalau kondisinya itu gonjang-ganjing, gampang sekali kita itu untuk dipecah belah, kemudian diadu domba. Berbeda kalau semuanya kondusif, alhamdulillah. Kalau semuanya kondusif, mudah untuk sepakat. Ya kalau misalnya kita itu emang kalau lagi senang, ya ada orang lain buat salah sekalipun sama kita maunya, Pak damai aja Pak, udah beres, iya deh, main ribut-ribut. Ya udah saya bisa ganti rugi apa segini, nggak apa-apa ribut. Itu kalau keadaan lagi senang. Tapi kalau keadaan lagi runyam, nggak salah pun kita cari kesalahan. Ini orang gimana sih? Kalau mau jadi-jadilah, kan gitu. Orang tergantung situasinya. Sehingga penting bagi kita untuk menjaga masyarakat itu supaya kondusif. Nah, bagi kita yang sudah memiliki ilmunya, makanya itu ketika ada kontroversi di tengah masyarakat, jangan justru malah menjadi minyak yang bikin kontroversinya itu makin besar. Kalau bisa mendamaikan, didamaikan. Makanya Nabi SAW itu menjamin surga bagi mereka yang bisa mendamaikan dua orang yang berselisih. Surga jaminannya. Bahkan Nabi SAW membolehkan untuk berbohong supaya orang yang berselisih itu jadi akur. Kayak contoh misalnya ada tetangga yang situ sama tetangga yang sana musuhan. Kita sebagai di tengah, Pak, dapat salam dari tetangga sebelah. Nggak mungkin dia bilang salah. Loh benar Pak, gitu. Salam, tadi pagi ditanyain kapan bisa sarapan pagi bareng lagi. Beneran dia bilang kayak gitu. Ya udahlah, kalau kayak gitu bilang salam balik. Hari Ahad depan lah, hari besok lah kita sarapan balik. Datang ke sebelah, Pak, diajakin sarapan ini Pak sebelah. Oh dia mau balik kan gini-gini. Iya, katanya udah sama-sama kangen. Besok Ahad, katanya bayar. Iya, bayar. Nabi SAW bilang bohong untuk hal yang kayak gini boleh. Saking besarnya itu untuk menjaga ukhuwah, untuk menjaga supaya masyarakat itu tetap kondusif, jangan musuhan. Sampai bohong aja dibolehin seperti ini. Padahal kagak ada salah-salah. Boro-boro kalau mulai kan masalah supaya kita damai itu masalah gengsi aja sebenarnya Bu. Pak. Sehingga kalau kita ada orang di tengah yang kita ajak gitu, boleh kata Nabi SAW. Kenapa? Karena memang fondasi atau usulnya itu dari sini. Usulnya semuanya dari sini. Bahwa ketika menjaga masyarakat itu secara kondusif, maka dari situ banyak. Mendamaikan dapat surga, boleh dalam berbohong ketika untuk mendamaikan dua orang yang berselisih, menjaga ukhuwah itu adalah sesuatu yang wajib. Itu fondasinya dari wasiat Nabi SAW yang seperti ini. Sehingga permasalahan wasaqi wa ta'ah wa in ta'amaru 'alaikum 'abdun, walaupun mungkin keadaannya itu tidak seperti di Indonesia yang memang sistem pemerintahnya bukan syariat Islam, tetapi setidaknya kita dapat gambaran besarnya. Oh, kalau memang kayak begitu adalah sesuatu yang memang dianjurkan, didorong di dalam syariat, berarti turunan-turunannya itu juga bisa didorong sebagaimana turunan yang tadi sudah disampaikan dalam menjaga ukhuwah antara dua orang atau mendamaikan dua orang yang berselisih. Kenapa? Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Maka Rasul SAW kemudian bilang kenapa prinsip yang seperti ini penting? Kenapa? Karena nanti kalian yang hidup sampai setelahku nanti kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Artinya perselisihan yang tercela itu adalah, jadi ketika kita bilang perselisihan, maka ada perselisihan yang wajar,
perselisihan yang memang dimaklumi, dan ada perselisihan yang tercela. Adapun kalau misalnya perselisihan yang wajar, perselisihan yang manusiawi, ada yang sukanya ketoprak sama gado-gado, cocok sama ketoprak, gado-gado aja. Ini manusiawi. Kita berselisih dong, iya. Bubur dicampur apa diaduk apa didiemin, gitu. Itu berselisih nggak masalah. Gitu. Ini perselisihan yang kacang goreng lah, kata orang. Itu selisih apa? Nggak masalah. Itu manusiawi. Suka yang kayak gini atau suka yang kayak gitu. Ini biasa. Perselisihan juga, ya, tapi nggak ada masalah. Ada juga perselisihan yang memang dimaklumi secara syariat, yang sama-sama punya dalil. Jadi secara petunjuk Nabi SAW belum ada sesuatu yang jelas. Gitu, kayak wajibnya sholat 5 waktu, ini super duper jelas. Tetapi kalau misalnya di dalam sholat, gitu, ketika sedekahnya taruh mana? Di dada, antara pusar dengan dada, atau di bawah pusar. Ini belum ada petunjuk yang betul-betul jelas. Karena belum ada petunjuk yang betul-betul jelas, sehingga di situ dibuka ruang perselisihan selama di dalam koridor yang benar. Oh, berarti kalau yang mau naruh di bawah pusar, ada dalilnya. Kalau yang bilang di antara pusar dengan dada, ada dalilnya. Ada yang di atas dada, ada dalilnya. Nah, kok dalilnya bisa beda-beda? Ya karena ketika bilang yang di bawah pusar, orang yang lain bilang, ini hadisnya nggak sahih. Yang di bawah pusar, oh enggak, yang sahih yang ini. Berarti sahih menurut saya, belum tentu sahih menurut Anda. Gitu. Yang antara pusar dengan dada pun juga demikian. Gitu. Sehingga perselisihan yang seperti ini merupakan perselisihan yang memang dimaklumi. Berselisih, iya berselisih, tapi masih dalam koridor. Tapi perselisihan yang tercela itu adalah perselisihan yang memang sangkut pautnya itu dalam fondasi agama. Ada yang suka zina, ada yang haram zina. Nah, ini harus berselisih memang. Pasti ada perselisihan. Dan nggak boleh kita tiba-tiba, oh ya nggak bisa, emang zaman udah berubah maka harus begini, nggak bisa. Nah, perselisihan yang seperti ini adalah perselisihan yang tercela. Kenapa? Karena nggak boleh. Zina itu ya harus mengikuti aturan agama. Harus nikah dulu baru bisa begini. Begitu juga dengan pelanggaran-pelanggaran yang dalam konteks keagamaan diketahui kejelasannya. Maka Nabi SAW bilang bahwa nanti di akhir zaman setelah aku nanti, nah perselisihan model gini itu akan banyak. Sehingga kita bisa saksikan di tengah-tengah kehidupan kita, mulai dari yang LGBT lah, mulai yang dari macam-macam lah. Sekarang perselisihan terhadap syariat, dan akan semakin banyak. Fasaya ikhtilafan katsiran. Sehingga kalau kita sudah mengetahui bahwa perselisihan itu sudah banyak dan akan tambah banyak, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Makanya pegang erat-erat ajaran saya. Pegang erat-erat sunnah saya. Selain sunnah saya juga pegang erat-erat sunnah para khalifah, khulafa'ur rasyidin. Khulafa'ur rasyidin berarti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kenapa? Karena kalau kita berpegang erat-erat dengan ajaran mereka, ajaran Nabi SAW yang kemudian dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, insya Allah selamat hidup kita ini. Mau nanti seluruh orang akan bilang bahwa LGBT itu adalah sekarang sah-sah aja, normal-normal aja, kita akan bilang walaupun saya sendirian saya nggak mau. Maupun nanti orang akan bilang, ngapain sholat 5 waktu, sholat rajin banget, nggak perlulah kita rajin-rajin banget dalam permasalahan agama. Maupun orang kali ini kita akan bilang nggak bisa. Yang seperti ini akan saya pegang teguh. Sehingga yang seperti ini merupakan bentuk bagaimana kita memahami sabda Nabi SAW yang seperti ini. Perselisihannya itu jangan dibawa ke perselisihan yang pertama, gado-gado atau ketoprak,
Atau perselisihan yang kedua yang memang dimaklumi, tetapi justru dibawa ke perselisihan yang ketiga, perselisihan yang tercela. Kenapa? Karena kalau kita misalnya dibawa ke perselisihan yang pertama, yang benar itu cuma ketoprak, yang gaduh-gaduh salah, wah ribut Pak. Kalau dibawa ke konteks yang kedua, juga ribut. Ulama yang benar cuma ulama saya doang, yang lainnya salah, ribut juga. Dan ribut yang satu, yang kedua, ini bertentangan justru dengan wasiat Nabi SAW yang kedua, yang harusnya kita semua akur. Sehingga itu merupakan salah penempatan konteks. Makanya ketika kita membaca hadis-hadis seperti ini, memahami konteks itu perlu. Dari situlah ya. Makanya para ulama itu kalau menjelaskan, kita lihat, oh penjelasannya dibawa ke sini. Jadi kita bukan cuma sekedar hadisnya apa kemudian kita pahami dengan pemahaman sendiri. Berbahaya seperti ini. Maka kita tahu bahwa ketika Nabi SAW peganglah erat sunnahku dan sunnah khulafair rasyidin, itu artinya pegang erat dalam pokok-pokok permasalahan agama. Ini nggak bisa ada toleransi di sini. Kalau pokok agama yang udah kena, ya kan misalnya terkait permasalahan akidah, terkait permasalahan bagaimana syiar-syiar Islam yang terang. Nah ini udah mulai dikaburkan. Maka yang seperti ini kita langsung fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Kita pegang erat-erat yang namanya sunnah Nabi dan sunnah para khulafa'ir rasyidin. Abdu 'alaiha bin nawajib. Itu sunnah saya itu dan sunnahnya khulafa'ir rasyidin itu gigit dengan gigi geraham. Maksudnya itu merupakan kiasan gitu ya. Kiasan agar jangan sampai petunjuk Nabi SAW yang seperti ini justru malah lepas. Kenapa? Karena ini merupakan sesuatu pedoman hidup yang sangat berharga. Jangan sampai lepas. Setelah dikasih itu semua, barulah Nabi SAW wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Hati-hatilah kamu dari perkara-perkara yang memang baru, gak ada jentongannya dalam agama. Kenapa? Karena kalau misalnya kita berbicara tentang konteks pondasi-pondasi agama, syiar-syiar agama yang terang, maka yang seperti ini gak boleh diotak-atik. Gak boleh diotak-atik. Tapi secara konteks kita tahu bahwa oh iya, kalau yang seperti itu gak bisa diotak-atik. Gak bisa diotak-atik, misalnya sholat jadi 6 waktu atau 3 waktu, gak bisa. Gak bisa juga, ya mohon maaf, apalagi kemarin sempat baru viral, gak bisa ketika udah ketahuan menzalimi orang lain dengan sound horeg, terus kita bilang sound horeg itu boleh. Gak bisa. Jangankan sound horeg yang isinya dangdutan, isi horeg yang isinya Al-Quran aja nggak boleh Pak, nggak boleh. Kita pasang horeg di sini, gede itu, orang-orang tetangga pada protes. Nggak bisa orang yang nyalain bilang, wah dasar yang protes nggak suka Quran. Loh, bukan begitu cara berpikirnya. Bahkan Nabi SAW aja ketika masih di dalam satu masjid, Nabi SAW bilang kalau memang kamu mau membaca Al-Quran, bacalah dengan suara yang lirih, jangan sampai mengganggu orang yang sedang sholat. Itu masih di masjid, baca Quran alif lam mim, orang-orang yang lain masih dalam itu nggak boleh sama Nabi SAW. Apalagi kalau pakai sound Quran, apalagi kalau isinya itu bukan Quran, ya lebih nggak boleh lagi. Sehingga perkara-perkara yang memang kontradiktif dengan pondasi-pondasi agama, inilah yang namanya perkara-perkara baru, muhdatsatul umur, bid'ah. Di antaranya itu adalah yang seperti ini, yang jelas. Soal orang boleh, tapi dari mana? Dari mana? Mau pakai prinsip yang kayak bagaimanapun itu sebenarnya nggak akan ketemu. Atau mungkin yang ya permasalahan-permasalahan seperti ini mulai makin banyak gitu ya. Kajian pakai disko-diskoan. Kita kan melihatnya juga, saya itu mau tobat.
supaya jauh dari disco, masuk ke sini disco lagi. Kita jadi bingung gitu. Baru tobat kemarin sampai sini malah diajakin begitu lagi. Gitu, jadi lah ini gimana sistemnya sih? Bingung kita. Sistemnya gimana pas kita lihat? Nah, ini sebelum penceramahnya keluar, jedok pakai lampu dan segala macam. Loh, saya itu mau ngaji justru biar nggak balik ke sana lagi. Malah kesini mau ngaji diginiin lagi, kita jadi bingung. Tapi yang benar yang mana sih? Nah, yang seperti ini merupakan jelas bid'ah dhalalah. Bid'ah dhalalah secara syariat itu adalah bid'ah dhalalah. Bid'ah yang memang sesat menyesatkan. Sesat menyesatkan. Coba kebayang nggak kita misalnya ada orang yang baru tobat, ternyata diajak ke sebuah pengajian yang pengajiannya isinya jedak-jeduk, kemudian pakai lampu dan segala macam koreografi dan segala macam. Dia akan bilang, oh berarti semua kemarin sebenarnya biasa-biasa aja kan ya, sama-sama aja. Sesat menyesatkan. Sama kayak bid'ah LGBT, sesat menyesatkan. Bid'ah misalnya, wah kalau sekarang sholat itu nggak perlu 5 waktu, 3 waktu, atau bahkan bilang udahlah yang penting hatinya dulu sholat atau hatinya dulu dijilbabin. Lah ini kan semua perkara-perkara yang baru. Nggak pernah ada di zaman Nabi SAW bilang udah yang penting jilbabin dulu hatinya. Bukan gitu. Kalau memang kita nggak mampu seluruhnya, ya kita jilbab semampunya. Bukan justru malah ketika kita nggak mampu seluruhnya, terus nggak sama sekali. Oh, udahlah. Daripada terjilbab malah begini-begitu, masih begini-begitu. Oh enggak Pak, masih begini-begitu untuk urusan lain, jilbab urusan lain. Sehingga jangan dicampur adukin. Orang Islam ke masjid tapi masih korupsi. Loh, ke masjid sama korupsi itu dua hal yang berbeda, jangan dicampur adukin. Jangan dicampur adukin. Korupsi sama iya. Tapi bukan berarti gara-gara orang masjid korupsi jadi kita jadi nggak ke masjid. Sehingga permasalahan-permasalahan ini nanti makin ke akhir zaman itu akan makin terasa. Dan kalau kita tidak memiliki sebuah pedoman yang betul-betul kita bisa pegang, kita akan ke bawah, terwarnai. Dan subhanallah, kalau kita berbicara warna mewarnai, bagaimana umat Islam sekarang itu udah mulai, kita itu adalah umat yang sekarang itu terwarnai. Udah nggak ada lagi kita kayak zaman dahulu bahwa kalau Islam begini nanti orang-orang semuanya akan ikut Islam. Kenapa? Karena kebudayaan kita nggak bangga sama budaya kita, nggak bangga sama budaya keislaman kita. Dan itu sangat-sangat berpengaruh dari bagaimana kita memegang erat sunnah Nabi SAW. Berpengaruh tentang bagaimana kita menebar kebaikan. Ketika kebudayaan itu hilang, maka kemampuan kita untuk mewarnai orang lain dengan budaya kita, dengan kebaikan ajaran Islam itu pun juga akan hilang. Sebagai contoh, orang kalau misalnya betul-betul menghargai budaya sehingga mereka mampu mewarnai, kita contoh di Pulau Bali aja. Itu kebudayaan Hindu, kita bisa bilang kuat. Gak bisa, semua harus sesuai dengan kebudayaan mereka. Mau bangun gedung pencakar langit, nggak boleh. Kenapa? Karena menurut kepercayaan mereka itu langit adalah tempat dewa-dewa mereka itu terbang. Betul. Kalau mau bangun pencakar langit, jangan di sini, cari tempat lain. Dan semua orang ikut. Mau masuk kemana? Mau masuk ke sini, pakai apa tuh yang penutup? Allah ada namanya. Kalau nggak mau pakai, jangan masuk. Kalau nyepi, semua matiin. Bodoh amat kamu merayakan atau tidak merayakan. Inilah budaya saya. Cocok nggak cocok? Ini yang berlaku. Nggak cocok, silahkan cari tempat di luar Bali. Itu ketika kebudayaan itu betul-betul dipegang erat dan orang bangga dengan budayanya. Kita yang masuk ke sana mau gak mau kayak
Lah kenapa gue harus ikut ya? Kok gimana sih? Kok jadi ikut beginian ya? Kita mau nggak mau jadi keikut. Ada kemenyan, ada segala macam. Nggak ada yang nggak apa-apain. Semua sesuai dengan aturan saya. Berbeda kalau misalnya ternyata kita mau, ya, itu di Bali bisa, berarti harusnya bisa juga dong. Misalnya kita mau bandingin sama Aceh, gitu, menerapkan aturan Islam misalnya. Yang pertama kali protes ya orang Islam yang lain. Lah gimana sih begini-begini, ini ekstrem apa segala macam. Akhirnya orang yang nggak ngerti apa-apa, mereka bimbang. Aduh, yang benar yang mana sih sebenarnya, gimana? Lah budaya Islam ribet begini, gue cari budaya lain aja deh. Seperti itu. Sehingga penting bagi kita untuk bangga dengan agama kita. Termasuk pesan yang tersirat oleh Nabi SAW itu adalah ketika kita pegang erat-erat sesuatu, hal tersebut itu untuk menunjukkan bahwa harusnya kita itu bangga dengan syiar-syiar keislaman kita. Dan subhanallah ya begitu. Kalau zaman dulu ya mungkin ketika kita berbicara sekitar 15 tahun yang lalu aja, 15 tahun yang lalu Pak Bu, kalau misalnya saya keluar pakai baju Arab kayak begini, itu jadi tontonan orang. Wah, ini syekh dari mana nih? Gitu. Wah, ini aliran mana lagi mikir gitu. Pakai baju kayak begini. Gitu. Dan orang itu ngelihatnya, kita sama-sama tahu itu adalah dengan pandangan cibiran. Mungkin yang seperti ini untuk laki-laki, kita pakai baju kayak begini, pakai peci sekarang udah biasa. Tapi kasihan ibu-ibu yang misalnya pakai kerudung panjang atau bahkan yang pakai nikah, itu masih sering di mall itu dilihat kayak begitu, masih sering. Ya alhamdulillah kalau misalnya kerudungnya panjang, tasnya Chanel, ya orang tahu, orang tahu, ya kan? Oh, ini panjang tapi tasnya ngerti. Atau turun dari Alfa, ngerti, orang paham, boleh. Tapi kan nggak semua orang bisa begitu. Sehingga orang yang tidak mendapatkan privilege seperti itu, maka dia harus rela ketika mendapatkan pandangan sinis dari orang lain. Termasuk subhanallah ketika ini kemarin istri Anda cerita kemarin masuk ke rumah sakit. Kebetulan pakai BPJS. Itu dokternya sampai nggak mau ngomong sama aku, Mas. Loh kenapa? Nggak tahu juga. Aku juga nggak ngerti itu dokter kenapa. Sampai nggak mau ngomong. Sehingga dokternya itu kalau mau ngomong lewat perantara susternya. Ini dok, saya harus gimana ya? Maka dokternya gitu. Dokternya bilang, maaf Bu, ini harus ke periksa ronsen dulu, periksa ini segala macam. Nanti kalau hasilnya udah beres, nanti kesini lagi. Periksa ronsen, datang lagi, begitu lagi. Jadi dok, sebenarnya sakit keluhan saya ini kenapa ya? Si dokternya dulu itu betul-betul tersinggung. Dan saya bisa memahami satu, karena lu pakai BPJS. Yang kedua, udah pakai BPJS, lu ke rumah sakitnya pakai cadar, udah komplit udah. Gitu. Mau dokter, mau suster, kalau ini ketahuan, ya itu udah, pokoknya udah stereotype aja lah. Lo udah orang susah, banyak gaya lagi. Stereotype begitu. Sehingga udahlah diberi pelayanan seadanya dan segala macam, dan ini udah sering. Mau di BPJS kah, mau di mall kah, pelayan restoran kah, apa segala macam. Kalau restorannya restoran biasa-biasa aja, ya kita dapetin pelayanan yang ya begitu. Kenapa bisa begitu? Karena atribut Islam kita. Berbeda kalau ternyata misalnya orang-orang itu memang bangga dengan atribut keislaman kita. Oh, beda soal.
Beda sok. Yakin, aku yakin beda. Kayak contoh misalnya kalau di Saudi, orang kalau misalnya nggak pakai baju yang seperti ini yang warna putih, justru malah berbalik situasinya. Berbalik situasinya. Kayak contoh misalnya kalau anak di Saudi, tampilan persis orang Saudi pakai putih, nggak bisa warna lain. Putih, pakai yang shimaknya itu pakai yang diginiin, ada ininya. Sehingga kalau nanti misalnya ada orang yang Saudi yang nyamperin, itu dengan Masya Allah, dengan ta'zim. Assalamualaikum ya Syekh, ya Syekh gimana, ada yang bisa dibantu apa enggak. Berbeda dengan pelayanan kepada orang Indonesia yang nggak pakai baju Saudi, dan kita sama-sama tahu kalau misalnya pakai seragam, mohon maaf, batik terus apa segala macam di hotel, seakan-akan ini orang jangan-jangan nyasar ke hotel sini gitu ya. Dia jangan-jangan nyasar, nggak kuat bayar kayaknya, ngapain dia masuk ke sini, diajak bahasa Arab nggak bisa, oh ya bener nyasar tuh. Sampai datang mutawifnya baru ngomong segala macam, oh iya dia bayar biasanya. Tetapi itulah stereotipnya berjalan. Nah, penting bagi kita untuk sama-sama gimana caranya. Ya kalau di sini Nabi SAW bilang, aku alaiha bin nawajid, pegang erat-erat. Di antara bagaimana kita pegang erat-erat ajaran agama Islam itu adalah bangga dengan ajaran agamanya itu sendiri. Ya, satu contoh lagi sebelum kita masuk kepada hadis yang lain, kayak contoh permasalahan riba misalnya. Kebetulan saya kerja di sebuah bidang yang kebetulan yang saya handle itu permasalahan pembayaran sekolah. Baru beberapa hari yang lalu kita buka interview, alhamdulillah banyak orang yang apply dan segala macam. Itu orang kalau mau nanya, Mas, mohon maaf, ini sistem ada ribanya apa enggak? Oh, belit-belit. Saya ngerti. Mas, mohon maaf, ini pembayarannya pakai apa ya? Dalam hati saya tahu bahwa lu mau nanya riba kan? Cuma saya pura-pura aja. Oh, pembayaran gimana ya Mas maksudnya? Bukan, ini kan ada yang cash, terus ada yang cicilan. Oh iya, kita ada dua-duanya, ada yang cash dan juga ada yang cicilan. Tapi Mas mau nanya ini ada ribanya apa enggak? Ah iya, Mas ngerti ya. Orang mau nanya tentang syariat yang dia pegang betul-betul aja malu. Ini ada ribanya apa enggak? Tanya aja langsung, Pak ini ada ribanya apa enggak? Kalau ada ribanya saya nggak mau, kan selesai. Mas mohon maaf, ini ada ribanya apa enggak? Kalau ada ribanya, mohon maaf saya mundur. Bisa. Tapi kenapa harus malu-malu? Sehingga ini merupakan bentuk gimana ketika kebudayaan Islam atau kita cara berpegang kepada pegangan sunnah Nabi SAW itu sudah mulai luntur, mulai nggak bangga dengan ajaran agamanya sendiri. Sehingga dari hadis ini ya kembali kita ingatkan bahwa bukan hanya penting untuk memegang erat ajaran Nabi SAW supaya kita tidak terjerumus ke dalam hal tersebut, tetapi juga menjadi sebuah pengingat bahwa bangga dengan ajaran Nabi SAW itu juga merupakan sebuah kebaikan yang memang dianjurkan di dalam syariat Islam. Kita masuk kepada hadis yang berikutnya, al-hadits at-tasi' wa 20, hadis yang ke-29. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Mu'adz bin Jabal ini sahabat yang memang ya semua sahabat dicintai tentunya oleh Nabi SAW. Hanya saja terkadang cinta itu ada yang disampaikan secara langsung, ada yang cuma lewat isyarat. Nah, Mu'adz bin Jabal ini termasuk sahabat yang disampaikan cintanya oleh Nabi SAW secara langsung. Dalam hadisnya yang lain, Rasul SAW itu bilang kepada Mu'adz, ya Mu'adz, sesungguhnya saya betul-betul cinta sama kamu. Dan diulang 3 kali. Saya betul-betul cinta sama kamu. Saya betul-betul cinta sama kamu. Karena saya cinta sama kamu, jangan sampai kamu lupa
Setiap kali sholat, doa sebelum salam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doanya kita hafal, tapi sebenarnya doa itu disampaikan dengan muqaddimah, saya cinta sama kamu kepada Mu'ad, 3 kali. Sehingga Mu'ad spesial, bahkan dijuluki sebagai a'lamul haram, halal wal haram, yang paling mengetahui tentang permasalahan halal dan haram dari para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Suatu hari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala itu bertanya sebuah pertanyaan penting. Ya Rasulullah, ya Rasul, akhbirni bi amalin yudkhiluni jannah wa yub'iduni 'anil nar. Tolong kabarkan kepada saya amalan yang bisa masukin saya ke surga dan menjauhkan saya dari neraka. Ini pertanyaan yang semua itu kita tanya, gimana caranya supaya bisa masuk surga? Jangan sampai masuk neraka. Simple aja. Maka Rasul alaihi salatu wasallam pun menjawab, laqad sa'alta an 'azim. Subhanallah, pertanyaan kamu ini besar sekali ya Mu'ad. Ini pertanyaan penting sekali. Wa innahu la yasirun 'ala man yassara Allah ta'ala alaihi. Maka kemudian Rasul alaihi salatu wasallam bilang bahwa sesungguhnya kalau kita mau bercermin kira-kira kita masuk surga atau masuk neraka, lebih dekat ke surga atau lebih dekat ke neraka, tinggal cek kepada amalan-amalan kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan sebuah amalan sesuai dengan takdirnya dia nanti di akhirat. Jadi kalau ternyata kita lebih mudah untuk ke masjid, lebih mudah untuk sholat, lebih mudah untuk melakukan kebaikan-kebaikan dibandingkan untuk melakukan kejahatan atau kemaksiatan, alhamdulillah, mudah-mudah. Ya kita berhak itu merupakan bagian dari takdir kita di akhirat. Mudah-mudahan takdir kita menjadi untuk orang yang masuk surga. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasul alaihi salatu wasallam bilang wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah ta'ala. Perkara masuk surga atau masuk neraka itu mudah bagi yang memang Allah buat mudah untuk dirinya. Mudah. Ya kayak misalnya, subhanallah, jangan kira Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini ini sesuatu yang sederhana. Silakan tanya sama orang-orang yang mungkin memilih untuk tidak hadir. Coba dengar berapa alasan mereka untuk tidak hadir ke kajian, untuk tidak hadir ke masjid. Bagi mereka ini adalah ngapain satu-satu. Ngapain aja? Mendingan tidur kan. Mending kalau tidur nggak ada maksiatnya. Ada yang memilih justru untuk maksiat. Sehingga yang seperti ini walaupun menurut kita itu remeh, tetapi kalau kita misalnya mau berkaca dengan sabda-sabda Nabi alaihi salatu wasallam, alhamdulillah, itu remeh karena Allah Subhanahu wa ta'ala bikin mudah untuk diri kita. La yasirun 'ala man yassarahu Allah 'alaihi. Alhamdulillah, Allah bikin mudah sehingga kita tergerak. Kalau Allah nggak bikin mudah, ya mungkin kita akan melakukan sesuatu yang lain. Sehingga yang seperti ini jangan diremehkan. Jangan diremehkan. Alhamdulillah bisa di sini. Itu merupakan sebuah nikmat yang luar biasa besar. Luar biasa besar. Justru yang menjadi pertanyaan itu adalah ketika orang itu kok nggak pernah ngaji sih? Kajian ini nggak pernah hadir, kajian itu nggak pernah hadir, kajian ini. Maka itu menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Ini orang sebenarnya niat nggak sih menjadi orang yang ingin ditolong sama Allah? Ini orang sebenarnya niat nggak sih menjadi orang yang memang mau dimudahkan untuk masuk surga? Kenapa? Karena orang yang niat untuk masuk surga, dia akan merasa mudah dengan amalan-amalan yang bisa memasukkan dia kepada surga. Sebaliknya pun juga demikian. Neraka itu kalau memang dekat dengan seseorang, maka amalan-amalan untuk mendekatkan diri kepada neraka pun juga jadi mudah. Ya, sebagaimana udah pernah kita sampaikan gitu, ke masjid, alhamdulillah gratis, ber-AC, karpet, paling cuma 1 jam 2 jam maksimal. Kalau misalnya mau maksiat, bayar. Mending bayarnya berapa? Bayarnya mahal, tempatnya jauh, kesananya juga mungkin harus ngumpet, harus ini, harus itu.
Tapi subhanallah justru yang sana yang ramai, yang sini yang sepi. Nah, begitulah. Gitu. Makanya ketika kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sebuah kebaikan, jangan lupa bersyukur. Jangan bilang cuma segitu doang, jangan. Alhamdulillah Allah memudahkan. Oh, berarti ini merupakan satu langkah lebih dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak yang dimudahkan, makin sering kita tergerak untuk melaksanakan kebaikan. Alhamdulillah, mudah-mudahan di situ kita berharap betul-betul kita itu ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang memang akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian setelah itu kata Nabi alaihi salatu wasallam, yang pertama mau masuk surga jauh dari neraka itu adalah ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Masalah tauhid ini udah harga mati. Dia nggak bisa ditawar lagi. Kenapa? Karena orang yang masuk surga kuncinya itu dengan tauhid. Tanpa tauhid maka dia nggak bisa masuk. Berapapun amalannya dia, kalau tanpa tauhid maka tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala bilang, "Wa may yusyrik billah", barang siapa yang bertentangan dengan tauhid, dia melakukan syirik, memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, faqad harramallahu 'alaihil jannah. Surga itu diharamkan. Surga itu Allah haramkan atas dia. Dan di dalam bahasa surga itu diharamkan atas dia itu merupakan penegasan, setegas-tegasnya penegasan. Kayak contoh misalnya ada orang yang mau masuk ke rumah kita, kemudian kita bilang, kamu tidak boleh masuk ke rumah saya. Wah, itu udah jelas kan? Tapi kalau misalnya bahasanya kita ganti, rumah saya haram untuk kamu. Wih, gue salah apa ya? Pasti gitu. Wih, berbeda kalau Mas jangan masuk dulu ya. Oh iya. Tapi kalau Mas, rumah saya haram untuk kamu masuk. Waduh, salah gue apa ya? Tegas, beda, emang bahasanya beda. Dalam kesyirikan begitu Allah Subhanahu wa taala ganti bahasanya. Wa may yusyrik billah, barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, faqad harramallahu 'alaihil jannah. Surga haram untuk kamu. Jadi bahasanya beda, tegasnya itu berbeda. Kenapa? Memang tauhid ini merupakan kunci di atas seluruh amalan. Amalan-amalan semuanya tergantung bagaimana kualitas tauhid. Sehingga orang terkadang amalannya itu sederhana, tetapi secara akidah dia betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya itu bisa berlipat ganda dan bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama itu adalah pegang erat-erat tauhid. Jangan sampai berbuat kesyirikan, jangan sampai. Dan 365 hari terus kita bilang, "Saat 364 hari tauhid, 1 hari kesyirikan, bisa?" Gak bisa. Kenapa? Karena akidah Islam itu adalah mukhlishina lahuddin. Bahwa ibadah itu harus murni. Yang namanya murni 100%. Jadi nggak bisa kalau kan udah 99,99%. Dari 365, 364-nya cuma 1 hari itu 99,9 berapa persen? Oh, nggak bisa. Harus mukhlishina lahuddin. Harus murni. Kalau udah ada campuran kesyirikan, ya berarti udah nggak murni lagi. Udah bukan mukhlishina lahuddin lagi. Makanya kata-kata terkait tauhid itu selalu ikhlas, mukhlishina lahuddin, artinya pure, murni, gak boleh ada campuran sedikit pun. Kalau udah ada campuran walaupun sedikit, tetap aja campuran. Seperti itu. Jadi yang pertama tauhid. Yang kedua, wa tuqimus shalah, menegakkan salat. Dalam permasalahan menegakkan salat ini udah berulang kali kita ulang, sehingga nggak perlu kita elaborasi lagi. Yang ketiga, wa tu'tiyaz zakah, menunaikan zakat, wa tasumu Ramadan, wa tahujjul baita. Jadi rukun Islam itu merupakan amalan yang paling besar untuk memasukkan diri kita ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka. Jadi kalau sebagaimana kita udah singgung gitu ya pada hadis keberapa tuh, kalau memang kita mau udahlah gue ini aja,
Nggak perlu nambah-nambahin yang lain, nggak perlu qobliyah, nggak perlu ba'diyah, nggak perlu duha, nggak perlu sedekah ini, nggak perlu umroh, nggak perlu segala macam. Udah ini rukun Islam aja. Dengan catatan dia nggak mau melakukan, nggak ada maksiat sama sekali, udah beres. Urusannya beres sebenarnya. Berarti dia nggak perlu sholat yang lain, sholat duha, puasa Senin, Kamis, apa segala macam. Insya Allah masuk surga. Dengan catatan nggak ada maksiat. Masalahnya dalam kehidupan kita ini banyak maksiatnya. Kalau udah banyak maksiatnya, maka otomatis nggak bisa kita cuma gue yang dimatiin itu. Oh iya, emang itu memasukkan surga, menjauhkan dari neraka dengan catatan jangan maksiat. Kalau kita mau mencukupkan ya boleh. Tapi kan kenyataannya kita memang maksiat juga masih banyak. Kalau maksiat masih banyak, otomatis harus ditambal dengan amalan-amalan yang lain. Dengan amalan-amalan yang lain. Maka Mu'ad pun nanya. Rasul alaihi wasallam kemudian melanjutkan kepada Mu'ad, ala adulluka ala abwabil khair. Maukah kamu saya tunjukkan kepada pintu-pintu kebaikan? Kenapa? Karena pintu-pintu kebaikan ini adalah ya untuk nambelin kekurangan-kekurangan kita. Dan ketika pintu-pintu kebaikan ini kita laksanakan, maka dia akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang lain. Namanya pintu kebaikan, ketika dibuka, kebaikan yang lain itu akan menyusul. Maka kata Rasul SAW, mau nggak saya tunjukin pintu-pintu kebaikan? Maka kata Mu'ad, mau ya Rasulullah. Yang pertama itu adalah as-shawmu junnah, rajin-rajin puasa. Kalau yang pertama kali adalah puasa wajib, sini rajin-rajin puasa sunnah. Dan yang kedua, was-shadaqah tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Yang kedua, rajin-rajin juga sedekah. Kenapa? Karena sedekah itu memadamkan kesalahan, menghapus kesalahan, layaknya air memadamkan api. Artinya Rasulullah SAW ingin memberikan secara isyarat, iya memang rukun Islam ini iya udah bagus, bisa memasukkan ke dalam surga, menjauhkan dari api neraka. Tapi saya tahu bahwa yang namanya umat Islam pasti akan banyak kekurangan, kesalahannya. Kalau memang mau ditambal, nih ditambal pakai ini, ditambal pakai puasa sunnah. Kenapa puasa sunnah itu junnah? Dia sebagai perisai. Orang yang rajin puasa sunnah, insya Allah maksiatnya pun makin sedikit. Kalau siang puasa, terus kira-kira lagi puasa mau maksiat apa? Puasa-puasa maksiat juga lemes, udahlah. Kan gitu lah. Lagi puasa mungkin dia ngajakin kesalahan, malas banget. Gitu. Enggak deh. Gitu. Maghrib udah di rumah. Ya udah di rumah yang mau ngapain? Udah mau keluarga. Enggak ada maksiatnya berarti saja. Ya alhamdulillah terminimalisir. Siang bersih, maghrib malam sama keluarga. Alhamdulillah, damai, sejahtera, sentosa Pak. Alhamdulillah. Godaan-godaan kota Jakarta dan sekitarnya alhamdulillah bisa kita atasi dengan baik. Puasa sunnah. Sedekah pun demikian. Ketika ada kesalahan-kesalahan, ya, setiap kali kita melakukan kesalahan, sumbang sini, sumbang sana, sumbang sini, sumbang sana. Ya udah, seperti itu. Kenapa? Karena memang infak yang seperti ini adalah memadamkan kesalahan layaknya air memadamkan api. Dan yang terakhir, pintu kebaikan itu adalah wassalatul rajul fi jawfil lail, salat tahajud. Sehingga ini 3 pintu kebaikan. Kalau bisa 3-tiganya, alhamdulillah, itu luar biasa. Ini merupakan amalan para salaf. 3-tiganya itu nggak pernah lewat. Sedekah tiap hari, siangnya puasa, malam tahajud. Ini kebiasaan orang-orang yang soleh dari umat kita ini. Kalau kita nggak mampu 3-tiganya, pilih salah satu. Pilih salah satu. Jangan sampai nggak ada dari 3-tiga ini yang kita justru nggak punya. Kenapa? Karena ini tambelan kita. Kita harus punya tambelan. Kecuali kalau kita udah sanggup untuk bebas dari maksiat, oke lah, nggak perlu tambelan. Tapi kalau masih punya maksiat, punya kesalahan-kesalahan,
otomatis wajib punya kuota tambahan supaya ditambal nih kesalahan-kesalahan. Sehingga dari 3 ini, kalau memang nggak bisa 3-3-nya, kita harus pilih salah satu. Ini kira-kira yang mana ya? Yang dengan ini, insya Allah saya bisa konstan. Bisa konstan. Apakah puasa kah? Susah. Pokoknya kalau siang-siang kagak ngopi, wah kerjaan berantakan. Itu puasa, coret. Bangun malam-malam, ya Allah Ustaz, sampai rumah aja udah jam 11. Bangun tahajud lagi, nggak sanggup Ustaz. Ntar jam 5:30 udah balik lagi ke tahun dia misalnya. Tahajud, coret, ya sisanya berarti tinggal sedekah. Dan sedekah ini memang yang paling mudah. Kalau memang kita mau konstan gitu ya, mau konsisten, alhamdulillah sedekah 50.000 per hari. Kasih 50.000 per hari. Atau bahkan yang ya sebagaimana udah disampaikan, cari anak yatim, tanggung, penuhi kebutuhannya. Cari, telepon ke panti-panti anak yatim atau pesantren-pesantren yang ada anak yatimnya. Bu, ada anak yatimnya? Ada sekian orang. Ini yang orang anak ini saya yang tanggung bulanannya. Jadi kebetulan anak ya, sebagai ini panti asuhan juga ada pesantren, kebutuhan anak yatim per hari Bu, Pak, nggak nyampe 30.000. Tol jauh bolak-balik udah 34.000. Berapa tuh sekarang? Ya kan jor masuk dalam kota lagi, 50.000 udah habis. Anak yatim sehari lebih murah dari itu. Lebih murah dari itu. Itu udah semuanya, udah semua. Makan, minum, biaya pendidikan. Alhamdulillah, nggak nyampe 30.000 ya, mungkin nggak nyampe 30.000 lah. Nggak nyampe 30.000 sehari. Masa sih? Kita juga nggak mau. Terus kalau misalnya nggak ada 3-3-nya, terus kita. Ini kalau dari saya pribadi, bagi kita yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya, maka infak yang ini merupakan pintu yang mungkin paling possible buat kita untuk kita lakukan dan kita konsisten di atas. Kalau puasa, ya mungkin ada orang yang konsisten, kuat, Senin, Kamis, terus-terusan. Alhamdulillah, itu kebaikan di atas kebaikan. Tahajud juga sama, tapi kadang-kadang tahajud pun juga ada yang mewah. Kalau lagi lembur juga, ya otomatis juga kesiangan. Sering lewat Pak, emang tahajud itu berat, gitu. Berat. Kenapa? Karena tahajud kan waktunya sempit. Waktunya sempit, digoda setan cuma 10 menit lagi aja deh. Bangun subuh Pak. Udah subuh aja nih. Niat dulu aja. Udah subuh, insya Allah niatnya dapat pahala. Dapat pahala. Tapi kita harus jujur bahwa konsisten tahajud itu merupakan butuh perjuangan. Tapi kalau konsisten infak, kalau memang tiba-tiba 50.000 ternyata aduh kena apa sekarang, mungkin rezekinya lagi belum dapat, ya udah kita kurangin 20.000 kah, 10.000. Masa iya 10.000 aja kagak bisa? Bayar parkir aja di Alfamart bisa 5.000 itu bisa keluar. Masa sih buat infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nggak bisa juga. Terus mau pintu kebaikan yang mana lagi yang mau kita pilih? Kuota tambahan yang mana yang mau kita punya, mau kita tabung? Sehingga ini merupakan 3 yang Nabi SAW kabarkan, itu adalah mau nggak pintu kebaikan. Nah ini puasa, sedekah, sama sholat tahajud. Kemudian Nabi SAW, Pak, sampai jam berapa? Udah habis. Oh gitu, ditanggung Ibu setengah lagi insya Allah. Kemudian Nabi SAW membacakan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatajafa junubuhum 'anil madaji' hatta balagha yaqbalu, yaitu surat As-Sajdah, bahwa orang-orang yang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang biasa untuk tahajud. Kemudian tsumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'amudihi wa dirwati sanamihi al-jihad. Maukah engkau aku kabarkan dengan perkara pokok, perkara penting yang merupakan tonggak tegaknya Islam, yaitu adalah permasalahan jihad fisabilillah.
Tsumma qala ana ukhbiruka bimanaki dzalika kulli. Maukah engkau saya kabarkan dengan bimilaki dzalika kulli, yang kalau kita jaga, insya Allah semua yang tadi disebutkan itu jadi lebih mudah. Maka qultu, kata Mu'ad, dari tadi Mu'ad udah diam aja, ya kan? Mu'ad diam, cuma bilang iya, 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 mau ya Rasul. Tapi giliran Rasul SAW bilang, mau nggak saya kasihkan satu kunci yang kalau kamu bisa jaga, perkara yang tadi sudah disebutkan itu insya Allah kepegang. Ada yang kepegang. Qultu bala ya Rasulullah. Maka kata Rasul SAW, fa'akhadha bilisanihi qala kuffa 'alaika hadha. Maka Rasul SAW kemudian pegang lidahnya, kemudian bilang, jaga lisan. Jadi jangan kira bahwa menjaga lisan itu cuma sekedar akhlak yang mulia, cuma sekedar oh iya orangnya sopan, tata krama dasar. Oh, menjaga lisan itu sangat-sangat berpengaruh kepada ibadah-ibadah yang lain. Termasuk di sini kata Rasul SAW, kalau kita bisa jaga lisan, maka ini insya Allah menjaga yang tadi sudah disebutkan itu kepegang. Itu kepegang. Kenapa? Karena menjaga lisan, semua yang tadi itu butuh disiplin. Semua yang tadi itu butuh disiplin. Tetapi yang lebih ringan atau lebih sulit, maka itu mendisiplinkan lidah. Sehingga kalau lisan saja kita tidak mampu untuk mendisiplinkan lisan kita, ya buru-buru ngomongin tahajud puasa sunnah ya. Susah. Lidah aja, lisan dulu coba dijaga. Maka Nabi SAW ketika bilang kuffa 'alaika hadza, jaga lisan ya Mu'ad. Maka Mu'ad pun masih terheran-heran, masa cuma dengan jaga lisan semuanya bisa kepegang ya Rasulullah. Maka ya qultu ya Nabi Allah. Maka kata Mu'ad, ya Rasulullah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi. Ya Rasulullah, emang ini kalau lisannya kenapa-kenapa kita bakalan kena batunya semuanya. Maka faqal fakilat ka ummuk wa hal yakubban nas fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Ya Mu'ad, berapa banyak orang yang masuk ke neraka karena memang nggak sanggup untuk menjaga lisannya. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan haditsnya hasan. Sehingga dalam permasalahan jaga lisan itu kita nggak bisa menganggap bahwa bisa lisan doang bisa begini. Oh iya, sangat-sangat berpengaruh. Oleh karena itu yang pertama kali bisa kita rasakan ketika kita udah mulai mengaji, udah mulai peduli sama agama, ini lisan bahasanya itu udah beda. Nggak ada yang namanya anak pengajian ngomong kayak gitu anjir. Nggak ketemu. Oh begini, dikit-dikit ada saya pun pas lihat ini orang ngomong apa sih? Emang artinya apa sih? Kok dikit-dikit ini, dikit-dikit anjir. Mengungkapkan kalimat yang baik ada anjirnya. Lagi bahagia ada anjirnya. Lagi kesel ada anjirnya. Semua ada anjirnya. Itu udah gak ada dalam lisan kita. Mencela orang lain dengan kata-kata binatang udah gak ada lagi. Udah gak ada. Semarah-marahnya kita paling kita bilang apa sih? Kurang ajar kan ya. Gak tahu aturan kan. Paling gitu. Tapi sisanya gak mungkin kita keluarin kebun binatang ini udah lewat. Udah lewat. Yang mungkin kita nggak sadar, iya ya kok bisa ya. Padahal dulu kayaknya tiap hari ini merupakan bagian dari kosakata kita. Subhanallah dekat dengan agama, kok tiba-tiba hilang. Nah itulah bagaimana cara Allah Subhanahu Wa Taala berkata. Tiba-tiba hilang. Siapa yang ngira? Oh iya, dulu kayaknya pas masih muda dikit-dikit ini, dikit-dikit itu. Ngomong itu, tapi subhanallah ketika udah ngaji, udah mulai sholat, kok hilang ya? Ketika lisan yang seperti itu udah hilang, amalan-amalan ibadah yang lain tiba-tiba datang. Gak kebayang. Ada orang yang dulu bahkan gak kebayang gue sebenarnya bisa kok sholat
qobliyah ba'diyah. Sekarang kok bisa ya? Bisa Pak, bisa Bu. Dulu mungkin orang bilang, ah sholat qobliyah 12 rakaat satu hari. Wih, 17 rakaat yang fardu aja udah bagus. Ditambah lagi 12. Allah nggak kebayang. Sekarang itu orang yang nggak bisa meninggalkan sholat qobliyah ba'diyah. Kenapa? Itu dia. Salah satu ketika dekat dengan agama, lisan dijaga, kebaikan-kebahagiaan yang lainnya itu insya Allah akan datang. Jadi jangan sampai kita menganggap remeh tentang permasalahan menjaga lisan. Nah, ini merupakan pelajaran terakhir yang insya Allah kita bisa sampaikan dari hadis yang ke-29. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita sambung kepada hadis yang ke-30. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Ada wallahu a'lam bishawab.